Apakah yang ingin diperlihatkan dalam Kejadian dari bab 1 sampai bab 11 sebelum kisah bangsa Israel dimulai dengan tokoh Abraham? Kisah-kisah dalam Kejadian bab 1 sampai 11 dipandang sebagai mitos dan bukan historis karena jauhnya zaman yang diuraikan dan terlebih karena kesejajaran dan pustaka mitologis dunia Timur Tengah kuno. Jadi, Kejadian bab 1 sampai 11 ini merupakan cerminan misteri kehidupan yang dirumuskan dalam mitos. Kejadian bab 1 sampai 11 ini adalah suatu penjelasan tentang Allah bangsa Israel dan sangat bersinambungan dengan bab selanjutnya. Jadi, Kejadian bab 1 sampai 11 ini adalah jawaban siapa Allah yang memanggil Abraham atau siapa itu Allah bangsa Israel. Dan pertanyaan itu telah diberitahukan pada kitab Kejadian bab 1 sampai 11 ini, yakni Allah sang pencipta, Allah yang menghukum manusia yang bersalah namun tetap menyayanginya. Kejadian bab 1 sampai 11 ini ungkapan iman bangsa Israel atas pertanyaan siapa Allah itu. Apakah maksud dari perikop Kejadian bab 1 ayat 2, yaitu bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air? Dalam kisah penciptaan ini, bumi sudah ada, namun masih dalam bentuk kacau balau, kaos, dan masih kosong. Kosong karena tidak ada apapun di tanah, atau bisa dikatakan tanah tidak produktif. Kacau balau karena unsur-unsur yang ada di sana, baik itu tanah, air, angin, semuanya campur aduk dan sulit dibeda-bedakan. Ketidakteraturan itu lambang tidak adanya tanda-tanda kehidupan, dan kaos awali adalah lambang kekuatan jahat. Samudra raya pun sudah ada, tetapi belum kelihatan karena gelap gulita menutupinya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dapat diartikan angin, daya yang menghidupkan manusia, hidup Allah sendiri. Kata ruah Elohim berarti roh Allah, sumber kehidupan dan keteraturan. Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air mau menegaskan bahwa lewat penciptaannya dalam Kejadian bab 1 ayat 2, Allah telah menaklukkan kuasa kekacaubalauan dan mengatur kaos jadi kosmos atau alam semesta yang tertata. Apa arti hari Sabat dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 1 sampai 3? Kerja penciptaannya telah selesai, maka hari ketujuh Allah Sabat, berarti berhenti beristirahat. Kata Ibrani Qadas artinya menguruskan atau memisahkan hari itu dari hari yang lain. Oleh karena itu, hari Sabat merupakan berhenti kerja untuk bersyukur kepada Allah atas karya penciptaannya dan atas kesempatan boleh ambil bagian dalam karya penciptaannya selama 6 hari. Tafsiran teosentris berkonsentrasi pada Sabat, dan Sabat adalah mahkota karya penciptaannya. Dengan Sabat, Allah telah menunjukkan bahwa Ia mampu mengontrol dan membatasi penggunaannya, kuasanya sendiri. Maka manusia sebagai wakil Allah dalam mengontrol bumi dan menggembalakan makhluk ciptaan lainnya harus mengikuti contoh yang dilakukan Allah, yaitu menahan diri dan membatasi aktivitasnya yang berlebihan. Sebab Allah ini membuat hari ketujuh menjadi istimewa, hari terberkati dan dikuduskan. Sebagai wakil Allah dalam melaksanakan kuasanya di bumi, manusia juga harus mengambil jarak dari aktivitas karyanya, dan membatasi diri dari sebab terjang kehidupan. Bagaimana pemahaman Anda tentang penolong sebadan dalam Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25? Dalam Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25,
Allah menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata Ibrani Ece artinya penolong, pertolongan yang dalam perjanjian lama selalu merujuk pada campur tangan atau pertolongan Tuhan. Kata negedo berasal dari kata ke, artinya seperti, dan nege di depan. Nege pun berakar dari kata kerja bentuk hifin hingga, artinya mempunyai, menceritakan. Jadi penolong yang sepadan adalah penolong yang ada di depannya, yang ada pada tingkat sama, yang setara dengannya, yang dapat diajak bercerita. Allah membuat manusia tidur nyenyak sehingga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kata Ibrani terjemah arti tidur nyenyak menggarisbawahi ketidaktahuan dan kepasifan manusia dalam penciptaan perempuan. Sikap tidak sok tahu segalanya dari manusia penting dalam penciptaan pertolong yang sepadan demi terbangun dialog dan teman berbicara. Karena tulang rusuk dekat hati, maka perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk berarti bahwa perempuan itu begitu dekat hati dan terjalin relasi yang sangat mendalam dengan laki-laki. Dalam hubungan itu, penolong yang sepadan ini dinamai perempuan bukan karena berasal dari laki-laki, tetapi dibangun dari tulang rusuk laki-laki. Jadi perempuan menjadi perpaduan kekuatan dan kelemahan laki-laki. Jika kita membaca kitab Kejadian bab 25 sampai 50, ada berapa kisah penipuan yang terjadi? Jika kita membaca kitab Kejadian bab 25 sampai 30, kita akan menemukan ada 12 kejadian penipuan. Yang pertama, Yakub menipu abang kembarnya yaitu Esau untuk hak kesulungan. Yang kedua, Yakub menipu Ishak yang sudah tua untuk berkat kesulungan. Yang ketiga, Yakub ditipu oleh pamannya Laban untuk menikah Rahel yang diganti dengan kakaknya Lea. Yang keempat, Yakub menipu pamannya Laban untuk mendapatkan kawanan kambing domba yang banyak. Yang kelima, Rahel menipu ayahnya Laban dengan menyembunyikan patung serafim. Yang keenam, anak-anak Yakub menipu warga Sikem untuk disunat. Yang ketujuh, Ruben menipu ayahnya dengan tidur bersama gundiknya. Yang kedelapan, Ruben menipu saudara-saudaranya untuk tidak membunuh Yusuf. Yang kesembilan, Tamar menipu Yehuda dengan berpenampilan perempuan Sunda. Yang kesepuluh, Yusuf ditipu oleh istri Potifar karena menolak perselingkuhan. Kesebelas, Yusuf menipu saudara-saudaranya yang datang ke Mesir untuk membeli gandum. Dan yang terakhir, ke-12, saudara-saudara Yusuf menulis surat palsu agar memaafkan kesalahan mereka terhadap Yusuf. Apa yang menjadi tema pokok pada kitab Keluaran? Yang menjadi tema pokok pada kitab Keluaran adalah karya Allah yang menyejarah. Kitab Keluaran itu sendiri ditulis sebagai laporan tentang karya Allah yang menyejarah dan mendatangkan penebusan dan penetapan Israel sebagai umat pilihan Allah. Yahweh menjadi Allah bangsa Israel dan bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah dengan perjanjian di Gunung Sinai. Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa. Coba jelaskan dasar penamaan kitab kedua Torah atau Pentateuk. Baik, dasar penamaan kitab kedua Torah atau Pentateuk. Tentu sudah kita ketahui bersama bahwa kitab kedua dalam Taurat Musa adalah Keluaran. Langsung nama itu juga lah yang disebut dalam bahasa Indonesia, yang biasa kita sebut dengan kitab Keluaran. Nah, dalam bahasa Inggris sebutannya disebut Exodus. Exodus dalam bahasa Ibrani yakni We'ele Semot. Nah, istilah bahasa Inggris tadi yakni Exodus tadi itu berasal dari bahasa Latin yang diadopsi dari bahasa Yunani.
atau kitab suci Septuaginta. Maka secara sederhana, Exodus artinya keberangkatan. Keberangkatan yang dimaksud adalah proses keselamatan dari Allah yang akan dialami bangsa Israel lewat panggilan Musa. Nah, dasarnya tentu dari tema keluaran itu sendiri, yaitu pembebasan kaum Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan keberangkatan mereka dari negeri itu menuju tanah terjanji untuk menjadi umat Allah. Apa paham dari sebutan nama Yahweh, Aku adalah Aku, dalam tema pilihan Keluaran 3 ayat 13 sampai 22? Sebutan nama Yahweh, Aku adalah Aku. Pertama sekali, patut kita ketahui bahwa nama Yahweh, Aku adalah Aku, dalam bahasa Ibrani secara harafiah adalah Ehyeh Aser Ehyeh. Aku adalah Aku. Nama itu merujuk pada nama Yahweh dalam Perjanjian Lama. Kata Yahweh terbentuk dari akar kata yakni HWH dan HWY. HWH artinya jauh dan HWY artinya bernafas. Maka dipikirkan lebih lanjut, YHWH itu sebagai dewa badai yang menghembuskan angin dan menjatuhkan kilat. Selanjutnya, bahwa Yahweh itu berupa pewahyuan. Pewahyuan dirinya sebagai Ehyeh Aser Ehyeh. Arti dari akar kata HWH atau HWY tadi adalah ada. Ada yang dimaksud adalah dinamis, aktif, dan rasional. Aktif yang dimaksud adalah keberadaannya berperan memanggil, mengutus, menyertai Musa, membebaskan dan menuntun umatnya menuju tanah terjanji. Maka nama Yahweh, Aku adalah Aku, mengungkap keberadaan unik dirinya yang tiada duanya. Contohnya, Aku ya Aku, bukan kamu, bukan yang lain, atau bukan mereka. Unik yang dimaksud adalah keberadaannya, maka yang dikehendaki dan dirancangnya tentu juga unik, termasuk kebebasan mutlak Allah dalam bertindak. Coba jelaskan arti dari kitab bilangan. Istilah kitab bilangan berasal dari kata Ibrani, yaitu Bit Midbar, yang berarti di padang gurun. Dalam Vulgata menjadi numeri, sedangkan terjemahan dalam bahasa Indonesia menjadi kitab bilangan. Alasan dinamai atau dasar dinamai kitab bilangan karena memuat banyak daftar bilangan, seperti sensus pertama kalinya dalam bilangan bab 1 ayat 20 sampai 46. Kelompok orang Israel dalam bilangan 3 ayat 14 sampai 15. Wakil-wakil suku Israel dalam bilangan bab 7 ayat 10 sampai 38. Sensus kedua kalinya dalam bilangan bab 26 ayat 5 sampai 51. Jumlah persembahan dalam bilangan bab 28 ayat 1 sampai 29, dan daftar militer perang dalam bilangan bab 31 ayat 32 sampai 52. Coba jelaskan maksud dari bilangan bab 11 ayat 4. Maksud dari bilangan bab 11 ayat 4 itu adalah mengatakan bahwa orang-orang bajingan itu merupakan orang yang tidak tertib, di mana mereka bergabung saat bangsa Israel menuju tanah terjanji dan memprovokasi bangsa itu untuk bersungut-sungut dan menangis. Mereka bersungut-sungut dan menangis bukan karena kekurangan makanan, tetapi karena muak atas makanan roti manna yang itu-itu saja. Roti manna merupakan kejadian natural atau alamiah yang sering terjadi di Semenanjung Sinai.
Sekian dari kelompok kami. Atas kekurangan kami sekelompok mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Horas.